teman-temannya bisa melihat si Natsumi. Jadi si Natsumi tuh kayak hidup lagi padahal baru aja dihabisi nyawanya sama Suzuka kemarin malam. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Hari ini kita akan nge-review film yang seru banget. Ini film Jepang gitu guys. Ini bener-bener kalian harus lihat karena semua film yang aku pilih itu semuanya akhirnya endingnya sangat membagongkan dan bikin kita menebak-nebak dan gak ketebak banget deh guys. Jadi ini adalah film dari Hideo Nakata. Ini salah satu sutradara Jepang untuk serial antologi film supranatural. Jadi dia memang udah terkenal banget, filmnya bagus-bagus. Salah satu filmnya ini Ghost Theater. Nah, dibintangi oleh idol, kalau kalian tahu JKT48, itu tuh ini adalah yang di Jepang ya, jadi AKB48, namanya Yui Yokoyama dan Nana Okada. Film ini bercerita tentang seorang gadis model yang terkenal di sekolah gitu, harus berurusan dengan hal supranatural yang dilihat secara nyata karena kecerobohannya sendiri. Tapi ini benar-benar serem banget sih, kalian harus nonton. Oke, langsung aja kita mulai ya guys. Yui ini berperan sebagai Suzuka. Jadi ini perannya ada si Suzuka ya guys. Suzuka ini gadis model, terkenal di sekolahnya, sering banget mendapat pujian banyak temennya di sekolah dan menjadi topik utama karena dia itu model majalah yang dia itu berpasangan dengan salah satu model terkenal tampan banget bernama Horiuchiel. Gimana ya baca kayak gitu dah guys. Hal itu membuat teman-temannya iri banget, kok bisa dia bersanding dengan model terkenal tampan banget gitu loh guys. Dan pada nanya nih, apakah dia ada hubungan nyata di dunia nyata tuh kayak pada deket atau enggak. Dengan cool, Suzuka tuh menjawab kayak tidak tertarik gitu sama si Hurochi ini. Jadi orang-orang pada mikir, gila Suzuka keren banget, cowok seganteng itu aja dia nggak suka gitu, kayak biasa aja. Jadi makin pada mengagumi si Suzuka. Nah, tidak lama setelah itu muncullah satu gadis yang berbanding terbalik banget sama Suzuka. Namanya itu adalah Natsumi. Jadi kepribadiannya itu sangat aneh banget ya guys, sehingga banyak teman-temannya itu ngebully dia. Dan ia tuh tidak marah dan tidak sedih sama sekali. Bahkan dia menerima perlakuan teman-temannya tuh yang aneh, kebiasaan membuang sampah di tempatnya gitu loh guys. Jadi benar-benar kayak aneh banget deh dia. Nah, setelah jam istirahat, Suzuka tuh diam-diam teleponan sama pasangan modelnya yang tadi yang bernama Horichi ini. Nah, dia itu mengajaknya untuk ke party dan dia sangat senang banget dan memang suka sama si Horichi. Jadi beda banget sama yang tadi dia sosok jual mahal, tidak tertarik sama Horichi, padahal dia itu yang sering ngajak-ngajakin Horichi kemana-mana gitu. Sangat berbeda nggak sih? Dia tuh cuma pengen temennya ngagumin dia, kayak keren banget sih cowok keren gitu aja, kayak dia nggak mau gitu. Nah, terus tiba-tiba saat dia selesai teleponan mau beranjak pergi, tiba-tiba dikejutkan sama gadis aneh ini yang bernama Natsumi tadi. Nah, gadis aneh itu tertunduk dan menyapanya dengan menyeramkan banget. Tapi rupanya dia itu cukup lugu dan bahkan dia itu memberikan makanan buatannya bersama ibunya ke Suzuka. Memang terlihat aneh, tapi dia sepertinya cukup kenal dengan Suzuka. Tapi Suzuka selalu menolak perbuatan baiknya. Dia tuh pingin banget padahal deket sama si Suzuka ini nih, si Natsuki. Nah, sepulang sekolah, Suzuka berjalan dan ternyata sudah ada Natsumi yang menunggunya di jalan tersebut. Si Natsumi tuh obses banget pengen temenan sama Suzuka, tapi jadinya serem. Nah, melihat Suzuka, Natsumi langsung berlari dan datanginya bercerita tentang masa lalu mereka yang akrab. Mungkin dulu tuh mereka sempat kayak akrab banget gitu. Meskipun Suzuka tidak pernah menerimanya lagi. Mungkin Suzuka udah berasa dia itu keren dan Natsumi masih cupu, jadi ditolak gitu lah ya. Lagi-lagi Suzuka selalu menolaknya dan meminta untuk tidak berperilaku so akrab sama dia. Ya, nah terus Natsumi juga meminta maaf jika ada salah, tapi lagi-lagi masih terus berusaha ingin menjadi teman si Suzuka. Suzuka udah muak dan menyuruhnya pergi, tapi sebelum pergi si gadis aneh ini masih ingat dengan makanan yang ditawarkan tadi. Ia memaksa agar Suzuka bisa menerimanya lagi guys, tapi Suzuka tetap terus menolak dia. Sehingga mereka itu saling dorong-dorongan dan bahkan dorongan Suzuka itu nggak sengaja mendorong si Natsumi hingga jatuh ke bawah deket rel kereta api. Cuing, jatuh dia guys. Itu serem banget sih. Dan Suzuka ketika ngecek, kepalanya si Natsumi itu udah berdarah, terbentur balok beton, dan saat diperiksa detak jantungnya itu udah nggak berdetak lagi, melainkan si Natsumi itu sudah meninggal dibunuh oleh si Suzuka. Suzuka itu benar-benar ketakutan dan pergi lari ninggalin si Natsumi. Oke, keesokan harinya Suzuka masuk sekolah dengan penuh kekhawatiran. Dia itu sangat pucat dan membuat teman-temannya kayak khawatir banget. Namun kayak dia berusaha untuk baik-baik aja nih, kayak enggak ada apa-apa gitu. Dia menyembunyikan apa yang terjadi tadi malam. Tidak lama setelah itu Natsumi masuk ke dalam kelas. Suzuka pikir dia gentayangan. Dia kayak,
Natsumi kok di sini gitu. Tapi teman-temannya bisa melihat si Natsumi. Jadi si Natsumi tuh kayak hidup lagi padahal baru aja dihabisi nyawanya sama Suzuka kemarin malam. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Dia bingung banget. Ia memanggil Natsumi ke dalam ruangan lain bertanya mengapa dia masih hidup. Bukannya dia sudah mati. Natsumi mengiyakan kalau dia sudah mati dan jantungnya pun sudah tidak berdetak lagi dan meminta Suzuka membuktikannya gitu. Pas Suzuka kayak giniin ke jantungnya, bener aja nggak ada detak jantungnya sama sekali. Ditambah ia memperlihatkan kepala yang bocor yang terlihat sampai otak-otak kayak gitu guys. Suzuka semakin shock dong melihat itu secara langsung. Dia pun sedikit kebingungan masih dengan tingkah polosnya, bertanya juga mengapa dia masih bisa bergerak. Bahkan dia nggak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu ibunya karena dia kayak hidup aja gitu. Ia terlihat normal dan ibunya juga tidak mempertanyakan apakah dia masih hidup atau mati gitu. Kayak terlihat normal aja. Suzuka ingin beranjak meninggalkannya karena udah mulai agak serem juga yang dari tadi mengoceh, tapi Natsumi menahan Suzuka dan bertanya lebih serius. Ia menyatakan kemarin malam Suzuka lah yang mendorongnya dan lari meninggalkannya setelah itu. Jadi dia ingat banget gitu guys. Ia mengancam bisa saja dia menceritakan apa yang terjadi ke banyak orang tentang kemarin malam, apalagi ke teman-temannya. Pasti kan pada jadi musuhin Suzuka kan, padahal Suzuka tuh pinginnya disukain semua orang gitu. Nah terus si Natsumi bilang kalau misalkan mau kamu itu rahasianya aman, kamu harus menjadi teman dekat aku seperti apa yang aku inginkan dari lama. Dia tuh kayaknya terobsesi banget pingin temenan deket sama si Suzuka ini guys. Nah mau tidak mau Suzuka ya pasrah menerimanya karena teman satu sekolahnya pun takut kan dia kalau misalkan pada tahu. Tapi teman satu sekolahnya juga pada bingung kenapa Suzuka itu tiba-tiba akrab banget sama gadis aneh ini. Dia makan bersama, gandengan tangan, bestie banget deh pokoknya. Yang tadinya kayak langit dan bumi tuh jadi bestie banget. Suzuka cuma bisa nurut-nurut aja karena takut kan. Tapi tiba-tiba karena tubuhnya si Natsumi itu udah ada jasad lama-lama tubuhnya tuh membusuk, dikerumuni lalat dan wajahnya juga makin pucat. Melihat hal itu tidak normal, dia itu harus menyembunyikan kalau misalkan si Natsumi udah meninggal dong. Dia akhirnya berjalan dengannya dengan keadaan seperti itu dan si Suzuka merasa kayaknya kamu terlalu terlihat seperti mayat gitu guys. Jadi didandaninlah si Natsumi sama si Suzuka supaya jadi lebih fresh gitu dan terlihat jadi lebih cantik banget guys, jadi fresh banget. Nah tiba-tiba ada pesan dari Horichi nih. Kalian ingat kan Horichi cowok ganteng tadi yang mengirim detail party yang akan dia datangi bersama. Gadis aneh ini melihat pesannya dari si Suzuka dan ingin merepotkan dia gitu guys. Dia malah mau ikut ke party tersebut gitu kan. Suzuka tadi udah nggak mau, cuman ya udahlah nurut-nurut aja. Bahkan di malam party Suzuka itu mengira akan lebih dekat sama Horichi. Justru tiba-tiba Horichi malah lebih tertarik sama si Natsumi guys, si gadis aneh ini. Horichi dan Natsumi mengobrol sangat akrab, mulai diemin si Suzuka, bahkan di meja yang berbeda sama Suzuka. Jadi Suzuka tuh benar-benar bete banget. Sampai akhirnya Horichi itu mengajak Natsumi keluar dan Suzuka menyadari mereka pergi nih. Suzuka dengan kesal segera mencari mereka, tidak menerima kenapa Natsumi yang dipilih sama si Horichi dan malah deket banget sama Horichi. Tapi suasana menjadi sangat hening ketika menyusuri parkiran sangat sepi, tiba-tiba terdengar suara aneh di balik mobil. Nah, si Suzuka udah bingung dong ini ada apa gitu antara si Natsumi dan si Horichi. Ternyata Natsumi itu lagi memakan perutnya si Horichi mentah-mentah karena si Natsumi benar-benar kelaparan gitu guys. Serem banget. Itu parah banget sih. Suzuka benar-benar segera menariknya pergi untuk kembali pulang. Suzuka udah sangat tidak tahan dengan ini semua. Ia meminta Natsumi untuk kembali ke kehidupannya yang asli itu, yang pokoknya yang udah meninggal dan meninggalkan dia. Suzuka kembali melukai hati dari si Natsumi dengan perkataannya. Natsumi kembali minta maaf dengan sedih meninggalkannya sendiri. Tapi lagi-lagi dia kembali lagi dan berkata mereka akan bertemu lagi pekan depan dengan wajah polosnya. Kesabaran Suzuka ini udah dilewat batas banget ya, karena dia kesel banget kenapa si Natsumi itu terus ganggu dia. Akhirnya Suzuka mencekik lagi si Natsumi. Dia pikir kalau setan itu bakal meninggal lagi gitu, ingin membunuhnya. Namun keduanya malah terdorong ke bawah guys, ke tempat yang sama di tempat si Natsumi meninggal. Keesokan paginya Suzuka terbangun, dia itu udah tenang gitu. Oh, Natsumi sudah meninggal beneran nih guys. Nah dia itu udah gak bergerak si Natsumi. Ia berpikir kalau dia tuh udah bebas dari Natsumi, dia seneng banget. Tapi dia baru sadar ada tombak menusuk perutnya dia dalam keadaan yang gak normal banget. Jadi kayaknya dia jatuh ke tusuk tombak kayak gitu. Jadi gak mungkin dia masih hidup di situ.
Dalam keadaan normal ya nggak mungkin ada yang masih hidup kan dengan tombak tersebut sampai ke belakang gitu. Terus tiba-tiba Natsume terbangun kembali dan lebih memperjelas bahwa mereka berdua sekarang telah ada di satu dunia yang sama, melainkan kata lainnya Natsume dan Suzuka telah meninggal. Dan akhirnya mereka ya jadi berdua seperti apa yang dimauin sama Natsume, mereka berdua selamanya. Oh my god, sampai meninggalnya aja bareng. Meninggal kedua kalinya, Natsume meninggal kedua kalinya bareng sama Suzuka. Itu aneh banget sih guys. Tapi ini seru banget dan mungkin beberapa kalian kayak, kok bisa? Gitu guys. Kalau misalkan kalian suka dengan video-video semacam ini lagi, kalian boleh ya komen di bawah kalian tuh maunya film Hollywood, film Thailand, film India, atau film Jepang yang lebih kalian suka. Nanti aku bakal review lagi buat kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya.